Apa itu apartheid? Istilah apartheid pertama kali digunakan oleh orang-orang keturunan Belanda yang lahir di Afrika Selatan. Istilah itu sendiri mengandung arti pemisahan, yaitu pemisahan orang-orang Belanda yang berkulit putih dengan penduduk asli Afrika yang berkulit hitam. Istilah apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik. 1. Terbentuknya pemerintahan Afrika Selatan. Sejak abad ke-15, kawasan Afrika Selatan sudah dipengaruhi oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis. Pada tahun 1552, John van Riebeeck dan 90 orang lainnya mendarat di Afrika Selatan setelah menempuh perjalanan jauh dari Belanda. Mereka kemudian menetap di kawasan itu dan terkenal dengan sebutan bangsa Boer. Menetapnya bangsa Belanda di Afrika Selatan menimbulkan masalah diskriminasi rasial. Penduduk asli Afrika Selatan yang berkulit hitam yang memiliki status di bawah penduduk keturunan Belanda yang berkulit putih. Kedatangan bangsa Belanda ke Afrika Selatan diikuti oleh Inggris. Kedatangan Inggris tersebut mengakibatkan terjadinya Perang Boer pada tahun 1899 sampai 1902 antara Inggris dan penduduk keturunan Belanda. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh pihak Inggris. Adapun bangsa Boer mengundurkan diri saudara yang kemudian melahirkan dua negara Boer di Afrika Selatan, yaitu Orange Free State dan Transvaal. Adapun Inggris mendirikan negara Cape Town dan Natal. 2. Politik apartheid. Hendrik Verwoerd menjalankan politik yang dimana politik tersebut mengistimewakan bangsa kulit putih dan menganaktirikan bangsa kulit hitam. Presiden Hendrik Verwoerd mengeluarkan serangkaian kebijakan yang sangat merugikan warga kulit hitam. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. A. Mengeluarkan undang-undang pertanahan yang melarang warga kulit hitam membeli tanah di luar area permukimannya. B. Membentuk permukiman khusus bagi warga kulit hitam yang dinamakan homeland. Permukiman tersebut dimaksudkan untuk mengotak-kotakkan bangsa kulit hitam sehingga tidak bersatu. C. Semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. D. Mengeluarkan undang-undang yang melarang perkawinan campuran antara warga kulit putih dan kulit hitam. E. Membatasi partisipasi politik warga kulit hitam. 3. Perjuangan melawan apartheid. Penduduk kulit hitam yang berpikiran maju dan prihatin dengan nasib sebangsanya berupaya ingin menghilangkan politik apartheid. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Nelson Mandela yang mendirikan African National Congress atau disingkat ANC, dan Uskup Agung Douaimont Tutu yang mendirikan United Democratic Front atau UDF. ANC adalah ujung tombak untuk melawan politik apartheid, karena ANC menuntut persamaan dan penghapusan politik apartheid. Dan hal itu ditanggapi pemerintah dengan cara menyobloskan Nelson Mandela ke penjara pada tahun 1962. Ia baru dibebaskan pada tanggal 11 Februari 1990 pada masa pemerintahan Presiden F.W. de Klerk. Pembebasan Nelson Mandela membawa dampak positif pada perjuangan penghapusan apartheid. Pada tanggal 12 Mei 1990, untuk pertama kalinya pemerintah Afrika mengadakan perundingan dengan ANC untuk menghapus undang-undang rasial. Pada tanggal 17 Juni 1990, pemerintahan F.W. de Klerk menghapuskan undang-undang darurat Afrika Selatan. 4. Reformasi di Afrika Selatan. Pada tanggal 21 Februari 1991, di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden F.W. de Klerk mengumumkan penghapusan ketentuan sistem politik apartheid. Penghapusan itu diikuti penghapusan 3 undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, yaitu sebagai berikut. A. Land Act.
yaitu undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang telah ditentukan. B. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal atau homeland orang-orang kulit putih dan kulit hitam. C. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam mendaftarkan diri menurut suku masing-masing. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintah F.W. de Klerk untuk menyelenggarakan pemilihan umum tanpa pembatasan rasial. Ketika diadakan pemilihan umum multirasial pertama pada tahun 1994, Partai ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela berhasil meraih suara mayoritas. Pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Parlemen Afrika Selatan sebagai Presiden Afrika Selatan. Setelah dipilih menjadi presiden, Nelson Mandela mengundurkan diri sebagai ketua ANC. Setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir, ia tidak bersedia mencalonkan diri lagi. Tindakannya tersebut memperlihatkan Nelson Mandela sebagai seorang pemimpin yang besar. Meskipun masih mampu dan diharapkan rakyat, ia memberi jalan bagi generasi berikutnya untuk membangun Afrika Selatan yang demokratis.